Shalom Bapak Ibu, Shalom Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang ada di rumah yang tidak sempat hadir bersama kita di tempat ini. Terlebih buat Anda yang sedang beristirahat mungkin oleh karena kondisi kesehatan tubuhmu, ada di rumah sakit atau di rumah. Dan buat Anda yang ada di luar kota, di luar pulau dan luar negeri, pastikan kita bersama dengan Tuhan manakala kita di dalam hadirat-Nya. Sebagaimana ketika kita berdoa bersama di sini, berkat yang Allah curahkan atas orang percaya dan setiap orang pun dimanapun Anda berada, pastilah Anda pun akan diberkatinya. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan yang sudah saya persiapkan. Dan Bapak Ibu membuka hati, arahkan pikiran kepada kebenaran itu sendiri. Dan saya selalu berpesan dicatat. Tapi bukan saja dicatat di dalam tulisan, tapi ditulis di dalam loh hatimu, yaitu benak atau lubuk hatimu. Mari kita sama-sama untuk melihat firman Tuhan dari kitab Yesaya sebagaimana seorang hamba Tuhan, di mana sebelum kejatuhan bangsa Israel secara keseluruhan pada masa itu, hamba Tuhan ini sudah terus bernubuat bagi bangsa Israel sehingga ia harus mati secara tragis menurut catatan yang saya temukan. Dia digergaji, matinya digergaji. Memang seorang hamba Tuhan kalau ia menyampaikan kebenaran, namanya juga kebenaran. Ya. Jadi kalau kita sedang menyampaikan kebenaran, namanya juga kebenaran. Mengapa kebenaran perlu disampaikan? Artinya ada yang hidup di dalam ketidakbenaran. Kalau kita mau berjujur untuk berkata, jadi katakanlah perbandingan mana lebih banyak yang tidak benar sama yang benar. Pastilah yang tidak benar. Karena orang lebih suka di situ. Sebab apa? Karena dunia isinya, hampir semua isinya, tanda kutip, tidak benar. Tetapi bukan berarti kita takut sama barang-barang itu. Tergantung kita memaknai dan kita mempergunakannya. Nah, dengan demikian pada saat waktu kebenaran diberitakan, pasti ada namanya counter balik. Ada penolakan. Dan memang risiko buat orang yang hidup dalam kebenaran. Ya, risiko. Hidup dalam kebenaran. Tetapi lebih beresiko lagi kalau hidup di luar kebenaran. Jadi pilihannya cuma satu. Tetap di dalam kebenaran. Ya Pak ya, Bapak Ibu. Nah itu yang dialami oleh Yesaya. Dia tetap teguh berjalan dalam kebenaran karena dia tahu siapa dia. Walaupun dia harus mati, digergaji loh. Gergaji gimana? Karena waktu dia menghindar masuk ke pohon, lalu pohonnya saja yang digergaji termasuk orangnya. Tragis. Tetapi pengorbanan hamba Tuhan ini memberikan kesempatan untuk kita belajar. Maksudnya apa? Yesaya pasal yang ke-43, sebenarnya Yesaya 43 kalau kita, Yesaya mulai dari 40 terus ya itu cenderung lebih berbicara tentang kedatangan Sang Mesias itu sendiri. Tapi 43 ini ada sesuatu yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Konteksnya adalah bangsa Israel, tapi teks ini saya mau ajak kita untuk merenungkan. Apa pesan Tuhan buat kita hari ini?
Itu yang terpenting. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Kalau hari ini topik kita adalah harga diri dimuliakan Tuhan. Boleh bilang sama samping kiri kananmu, harga diri dimuliakan Tuhan. Ya, setiap daripada kita berharga. Mulia di hadapan Tuhan sesungguhnya. Harga diri kita mulia di hadapan Tuhan. Mengapa saya menggunakan topik seperti itu? Karena dasarnya memang firman Tuhan berkata seperti ini. Di ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dua kalimat dari pembacaan itu dikatakan, ini Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel, firman Tuhan datang kepada bangsa melalui Yesaya sebagai speakernya. Jadi kalau saya menggunakan bahasa sehari-hari, Yesaya itu bilang gini, kamu tahu nggak? Kalian dan saya itu berharga loh di mata Tuhan. Karena kita berharga, maka dia mengasihi kita. Ini bahasa yang saya pergunakan, bahasa sehari-hari Pak Bu. Mari coba kita gunakan rasio kita untuk berpikir sini. Iya pakai ya. Barang yang berharga pasti kita suka kan. Coba kalau di rumah ada mobilnya 3. Yang satu Avanza, enggak enak kalau saya bilang nanti yang punya Avanza lalu nanti tersinggung. Yang satu mobil harganya 200 juta, yang kedua harganya 300 juta. Lalu ada 1,5 M. Saya mau tanya, yang taruh di dalam bagasinya cuma 1. Garasinya cuma 1. Yang taruh di dalam garasi yang 200 juta atau yang 1,5 M? Coba dijawab. Pastilah yang 1,5 M itu. Kenapa? Karena lebih berharga. Loh, kenapa berharga taruh di garasi? Ya pasti Anda mengasihi dia. Bahkan cenderung sering dinaikin malah. Walaupun gak jalan. Ya. Dibuka lalu diduduk sebentar. Dihirup udara segarnya. Aroma 1,5 M. Terlepas uang dari mana, tapi barang itu di rumah. Bapak Ibu tertawa, berarti Bapak Ibu tahu maksud saya. Nah ini dia. Karena bangsa Israel berharga di mata Tuhan, maka Tuhan mengasihi dia. Di mana dia diletakkan? Di hadirat Tuhan. Dalam kalau di hadirat Tuhan, siapa yang bisa menyentuh biji mata Tuhan? Tidak ada lagi. Tapi ini konteksnya adalah bangsa Israel. Mengapa? Karena bangsa Israel pada masa itu sudah terjual secara moral. Maka datang firman Tuhan. Kehidupan bangsa sudah tidak lagi menampakkan dia adalah orang yang berharga. Nilainya turun, gak ada harga diri. Menghalalkan semua cara. Memenuhi kehidupan mereka. Pak Bu, saya gak punya waktu cukup untuk mendetailkan. Kecuali kalau lagi di kampus ya. Mungkin saya akan bicara sebagai seorang dosen. Atau di dalam pemuritan. Berjam-jam Anda dengarkan detailnya. Ketika kami belajar ini, detailnya bergairah sekali. Kenapa harus ditegur? Karena teguran itu sebenarnya adalah memberitahukan firman Tuhan sudah tertulis. Kamu tuh orang yang berharga di mata Tuhan. Self esteemnya itu tinggi di mata Tuhan. Tapi kenapa hidup kamu seperti itu? Menghalalkan semua cara untuk hidupmu. Nanti saya berikan beberapa referensi firman Tuhan dan kisah-kisah dalam Alkitab. Sebagaimana Tuhan Yesus seringkali mengajak muridnya untuk mengerti. Keluar dari pemikiran seperti itu, apa dasarnya? Yesaya mengatakan bahwa
Bangsa Israel berharga di mata Tuhan. Nah, kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Ya, teks yang saya ajak Anda lihat. Jadi saya lompat ke ayat yang pertama sih. Tadi kan ayatnya yang keempat. Kita lihat di ayat pertama. Tetapi sekarang ini berita, kabar baik. Ini kabar baik bagi bangsa Israel, tidak ada hubungan sama kita. Tapi pada saat waktu Bapak Ibu dengar apa yang saya sampaikan, pasti nanti ujung-ujungnya akan ada namanya kolerasi dengan kehidupan Anda dan saya sebagai orang percaya. Itu yang pasti. Walaupun saya sedang cerita tentang Israel, bukan berarti tidak ada kolerasi. Loh, kalau nggak ada kolerasi ngapain? Mendingan kita baca perang Ukraina yang belum berkesudahan. Lebih seru, katanya akan semakin panas. Ukraina belum tentu panas. Uni Soviet belum tentu panas. Tapi bumi khatulistiwa kelihatannya semakin panas. Puji Tuhan hari ini ada hujan. Dan itu sebuah kabar baik juga. Di sini katakan begini. Tetapi sekarang begini firman Tuhan yang menciptakan engkau. Firman Tuhan itu mengingatkan kepada bangsa Israel. Hai Yakub yang membentuk engkau. Hai Israel, janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebenarnya kalau kita membaca ayat ini, Tuhan bicara di era mana? Ini bicara sama Yakub, bicara Israel. Artinya kalau bicara Yakub dan Israel itu, Israel pernah satu masa ya dalam kondisi dunia pada saat itu tidak terlalu baik, maka dia menyingkir oleh pertolongan Tuhan melalui seorang anak dari Yakub itu adalah Yusuf ke Mesir. Masuk ke Mesir tapi keluar dari tanah perjanjian. Kadang-kadang saya lagi berpikir begini ya. Ini kehidupan, realita loh kehidupan bangsa Israel. Tuhan datang kepada Abraham. Ini lepas dari penciptaan awal. Tuhan datang kepada bangsa Abraham di abad ketiga lah sebelum Masehi ya. Abad ketiga sebelum Masehi kurang lebih. Dia berikan perjanjian bahwa ada tanah perjanjian. Ya, kamu akan kuberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya, tapi sampai berapa lama baru itu diduduki secara absolut gitu lah, secara mutlak gitu loh. Tak tergoyahkan. Sampai kapan? Abraham diberi janji, Abraham masuk tuh. Tanah perjanjian masuk. Bahkan dia buat kuburan istrinya di situ kan. Di apa itu? Gua Mapela tuh. Ya situ dia bikin kuburan istrinya untuk si Sarah. Lalu itu keluar lagi. Karena memang begitu. Karena belum terlalu berbentuk. Lalu pada era keluar lagi, tidak lagi tinggal dalam tanah perjanjian. Di eranya siapa? Eranya Ishak. Masuk lagi ke tanah perjanjian. Sempat, tapi belum menjadi sebuah kerajaan. Nggak ada kerajaan. Keluar lagi. Pada eranya Yakub, masuk lagi ke situ. Coba baca Alkitab di rumah. Berulang-ulang. Lalu karena kelaparan, keluar lagi ke Mesir dia. 400 sekian tahun kemudian keluar dari Mesir, masuk lagi ke tanah perjanjian kan. Walaupun jalannya panjang sekali. Yang mendudukinya era Yosua. Sampailah Saul mendirikan kerajaan. Sekian puluh tahun, sekian lama dia menduduki tanah Israel. Sampai keturunan Daud yang keberapa itu? Yoyakim. Keturunan dia. Nah ini yang dicatat oleh saya itu di masa-masa era pembuangan. Hilang lagi itu tanah perjanjian. Asyur, Nebukadnezar, yaitu Babel. Lalu Yunani, Romawi. Ya Persia, Yunani, Romawi. Di era Romawi di abad pertama tahun 70. Seorang jenderal dari Romawi hancurkan lagi itu
tanah perjanjian. Kalau kita hitung dari perjanjian itu sudah 3.000 tahun loh. Sampai di abad pertama Masehi kan. Di tahun 70 keluar lagi. Hilang. Berapa lama? Sampai tahun 1948. Merdeka. Sampai hari ini masih ada. Nah, unik nih. Negara mana yang pernah hilang sekian ribu tahun muncul lagi? Kita Indonesia pernah ya, cuma hanya 300 sekian tahun saja. Lah kita nggak pernah pergi juga kok. Ya kan, negara kita dijajah, tapi ya tetap saja orang Jawa tinggal di Pulau Jawa, Kalimantan tinggal. Hanya karena kita diperintah sama Belanda, Jepang. Lalu suatu ketika timbullah niat kemerdekaan kita memang besar, lalu kita mulai bersatu, ya, sehingga kita bisa memerdekakan. Kalau mereka tidak ada. Di zamannya Titus itu habis itu bangsa Israel. Nyaris tidak punya tanah lagi. Nah, ayat ini sebenarnya mengingatkan kepada bangsa Israel, kamu tuh berharga. Itulah sebabnya sekarang ini setiap presiden di Israel itu mesti baca kitab Taurat, kitab Yesaya. Pas kitab Yesaya ini ditemukan lengkap di Laut Mati di Qumran. Tahun 1947 kalau tidak salah. Sebelumnya semua kitab ada. Justru tertolong oleh kitab ini. Karena kitab ini tidak masuk di dalam konferensi Nicaea itu loh. Ada bapak-bapak gereja itu bikin sana bikin sini. Kan ada banyak punya curiga. Wah, kita udah banyak diubah sana ubah sini gitu loh. Seperti itulah ya kisahnya itu. Tapi kita 1947 ini kitab ditemukan lalu menjawab semua kecurigaan. Karena kitab ini ditulis real, lengkap. Maka kalau kita ke Israel mesti dibawa ke sini. Original tidak ada kaitan dengan berbagai tuduhan-tuduhan itu. Nah, yang saya bacakan. Yang luar biasa aja lagi, kitab Yesaya ini kalau secara keseluruhan itu ada 66 pasal. Sepertinya dia adalah miniatur dari Alkitab. 39 mengisahkan tentang perjanjian lama, 27 mengisahkan Tuhan Yesus. Nah, di ayat 43 ini sudah mulai mengisahkan Mesias akan datang. Kayaknya ini memang Tuhan, bukan kayaknya, memang Tuhan sembunyikan supaya menjawab keraguan orang yang disebut memang sengaja mencari kesalahan, ketidakpuasan. Jadi begitu kitab ini ditemukan, clear bahwa Tuhan yang disembah bangsa Israel adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang disembah bangsa Israel itu adalah Allah Yahweh. Lalu apa kolerasi dengan Anda dan saya? Karena Allah Yahweh datang sebagai manusia yang disebut Yesus Kristus. Dan radarnya, misinya bukan hanya untuk Israel. Misinya Bapa itu adalah ada di Kejadian. Jadi kalau bicara Kejadian tidaklah disebut Israel tetapi disebut manusia. Coba tanya samping kiri kanan. Kamu manusia kan? Nah berarti termasuk kamu juga. Ya kan? Kita ini manusia. Jadi termasuk kita. Nah sebenarnya waktu Yesaya bicara ini sedang bicara, manusia itu diciptakan Allah itu mulia. Patternnya, polanya itu bukan diambil dari pola sembarangan. Bukan Tuhan lagi jalan-jalan ngeliat pohon kelapa. Aku ciptakan manusia seperti pohon kelapa. Bukan. Manusia diciptakan sesuai dengan pikiran Tuhan. Algoritmanya itu harus sesuai dengan dia. Maka dia bisa memindahkan. Kata memindahkan bukan berarti Allah habis ya. Dia bisa mengimpartasikan. Bisa mengimpus ya. Impusi ya. Atau katakannya diimpus ke dalam.
diinstal ke dalam manusia karena memang diciptakan algoritmanya sama. Maka dikatakan bahwa manusia itu serupa dengan Allah. Pak Bu, kalau demikian, apa alasannya manusia bisa kita bilang dia nggak berharga, lalu kita injak-injak? Terlalu banyak kadangkala kita merasa kita lebih berharga. Orang yang dalam pandangan mata kita, mungkin karena dia berdosa, ya mungkin dia melakukan sesuatu yang secara rasio kita itu tidak layak. Lalu bolehkah kita injak-injak dia? Bolehkah kita diskreditkan dia? Saya kadang-kadang berpikir, sebagai pendeta, saya juga harus tanya terus gitu. Maka ada namanya dikotomi. Di mata Allah, dia juga berharga. Itulah sebabnya keluarlah satu surat Yudas. Benci, tapi bukan orangnya. Perbuatannya kamu benci, dosanya kamu benci. Allah juga jijik melihat dosa perbuatan orang. Boleh kamu marah dengan dosa dia, tapi ingat hatimu, selamatkan dia. Saya punya seorang sahabat, dia curhat. 10 tahun dia di dunia gelap. Semua pendeta tinggalkan dia. Karena memang dia seorang tokoh. Semua orang melihat dia jijik. Memang betul perbuatannya jijik banget. Dia sayang banget sama saya. Kalau ketemu saya itu, pada saya ini muridnya loh. Kali pertama saya masuk Pontianak, dia datang ke sini. Gedung yang lama tuh yang di Haji Abbas. Dia peluk saya, dia bilang, "Bro, kamu bukan kebetulan di Kalimantan. Bangun, Tuhan menyertai kamu." Dan kemudian dia jatuh habis-habisan. Sepanjang 10 tahun tak ada satu manusia yang mau melihat dia. Dia bersaksi, dia cerita. Tapi ada satu orang yang bukan pendeta, yang terus mendampingi dia. Enggak, teman dia yang dulu dilayani jemaat dia juga. Yang cuma datang ke rumah dia. Dia bilang, bagaimana saya bisa nolong orang ini? Hebat banget dia, khotbahnya bagus banget. Ya tapi saya cuma sana kasih telinga aja kok buat dia. Buat dia cerita. Daripada orang lain juga gak mau dengar dia cerita lagi. Tapi ya bersyukur dia ada seorang istri yang luar biasa. Harusnya juga dia, istrinya itu mengambil keputusan untuk tinggalkan dia. Tadi tanya Tuhan dulu. Orang yang punya Tuhan segala sesuatu tanya di atas dulu. Boleh marah atau enggak gitu. Kalau Tuhan suruh marah ya marah aja. Tuhan suruh cerai, cerai aja. Jangan cari-cari sendiri lah. Cari yang di atas. Waktu ditanya Tuhan bilang enggak. Dampingi dia. Pak Bu, waktunya bukan tahun 2 tahun. 10 tahun. Saya dulu sering khotbah di gerejanya dia. Kali waktu dia tulis bukunya, dia kutip khotbahnya saya itu. Saya kaget. Akhirnya 10 tahun kemudian dia reborn, lahir kembali. Dan sekarang jadi berkat. Betul kata Yudas itu. Benci perbuatannya, tapi selamatkan orangnya. Kalau kita gimana? Benci orangnya, tiru perbuatannya. Yang saya ngomong itu yang sana, yang luar angkasa. Ya Pak ya? Kadang-kadang kita ngomongin orang tapi kita sendiri lebih dari dia. Ya kan gitu loh. Kembali lagi ke sini. Ayat berikut saya mau ajak kita mengerti tentang pemberitahuan Tuhan kepada bangsa Israel. Ayat kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau.
Ayat ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamat. Nah, di sini ketemu nih Tritunggalnya nih. Ada Allah, ada juru selamat. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Wow. Nah, pembacaan tadi itu sebenarnya saya sedang ajak Bapak itu menteropong kembali ayat yang keempat itu. Kenapa bangsa Israel di mata Tuhan itu berharga dan Tuhan mengasihi. Nah, keterangannya di ayat yang kita baca dari 1 sampai ke 3. Sebenarnya ini ayat juga mengambil ya, bukan mengambil ya. Jadi kolerasinya di Kejadian yang pertama. Manusia itu diciptakan mulia di hadapan Tuhan. Karena nilainya setingkat dengan Dia. Siapa lagi yang bisa dibandingkan karena manusia diciptakan setingkat dengan Bapa di surga. Lalu dilengkapi dengan otoritas dan kuasa untuk mengelola kehidupan, mengusahakan kehidupan. Kalau tidak salah minggu lalu saya khotbah di sini. Mandat ilahi mengusahakan kehidupan. Karena kehidupan itu adalah alam semesta ini. Dengan apa kita mengelola yang makro besar? Mengelola makro lewat mengelola mikro. Belief sistemnya. Sistem iman kita yang disebut pikiran, perasaan, dan niat atau tindakan, kehendakan. Itu namanya jiwa manusia. Jiwa manusia yang sudah bermasalah perlu dikelola. Kembalikan nilainya sama dengan Allah, kemudian bisa mengubah dunia ini. Maka saya gunakan ada 3 elemen. Allah. Tahun 2023 semua pembicara pasti akan sama. Karena saya sudah keluarkan catatannya. Allah, kebenaran dan kehidupan. Atau Allah, manusia dan perubahan. Allah kita nggak bisa terjemahkan dengan kemampuan manusia. Sudah jelas di absolut mulia. Tapi bagaimana Allah melihat kehidupan? Kehidupan yang kita hidupi ini Tuhan serahkan kepada manusia. Karena itu Yesaya bilang, kehidupanmu cemar bukan karena Tuhan salah buat kehidupan ini. Disebabkan karena manusia mengingkari perjanjian. Kalau kita membaca di Yesaya pasal 24 ayat 5 ya. Mengingkari perjanjian. Sehingga dari situlah timbul sumpah serapah. Kutuk mengutukin. Jatuh menjatuhkan satu sama lain. Di mana mulainya manusia mencabut, merobek-robek perjanjiannya? Yaitu di Taman Eden. Akibatnya sampai hari ini cenderung orang masih melakukan tindakan yang sama itu. Nah, karena dibuka ya kita baca. Bumi cemar karena penduduknya sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Lalu coba karena dibuka kan langsung dilompat aja ayat berikutnya. Ini bonus karena nggak ada dalam teks saya. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi. Tiap hari di TV kita lihat. Calon yang satu ngejelekin calon ini. Calon ini ngejelekin calon itu. Susah. Kan kita mau pilih presiden. Betul nggak? Tahun 2024. Banyak calon. Ada yang tanya sama saya. Calon mana Pak Pendeta kamu pilih? Saya tetap pilih walaupun pendeta. Terus yang pilih mana? Saya bertanya lagi. Pemerintah sekarang bagus gak buat saya? Kalau gak bagus saya carilah yang tidak sesuai dengan pemerintah sekarang. Kan begitu. Kalau bagus saya pilih sesuai ranah dia. Radarnya dia loh. Radar dia kan keriput.
Banyak yang keribut di sini. Wah, vulgar nih Pak Pendeta. Iya, nggak apa-apa. Betul nggak? Biar semua jalan. Tol kamu yang belum sambung biar disambung lagi kembali. Ya kalau diganti gimana? Tanya tuh Pastor Sukadi, betul nggak? Pasti dia setuju saya. Dia mukanya aja juga sama keriput. Sederhana toh. Betul nggak? Lah umpamanya saya jadi pendeta, Anda ditanya nanti pemilihan baru pendeta model apa? Ditanya kembali pendeta yang mimpin Anda itu menurut Anda tuh bagus enggak? Bagus. Ya sekarang pikiran pendeta itu siapa yang dicalonkan? Kalau saya sudah calonkan Happy, ya pilih Happy lah gantiin saya. Pasti dia akan teruskan kiri kanan dikembangin lagi. Tapi kalau pilih yang lain yang memang bertentang saya, kiri dipotong, kanan dipotong, tambah kecil kamu. Kira-kira gitu loh analogi. Loh kok khotbahnya ke sini Pak Pendeta? Udah kita kembali lagi ke laptop. Ya sumpah serapa ini loh. Nanti Anda dijadikan pendeta, di calon ini, calon itu, lepas dari pemerintah di gereja lah. Juga ada yang sama loh. Ribut-ribut kenapa? Karena kedudukan kan. Ya sih memang jadi gembala enak, bangkunya pasti beda sih. Berulang kali saya minta diubah, tapi ya nggak tahulah sudah dibeliin ya. Saya dudukin aja. Terus kadang-kadang rasanya nggak enak juga ya. Apa sih lebihnya pendeta? Ya kan? Ya cuma karena dia pertama di sini merintis gereja ini. Dihormati ya bersyukurlah. Saya nikmati juga. Tapi jangan jadikan saya terlalu tinggi nanti jatuhnya sakit saya. Anggap saja saya sebagai mitra. Ada beda ya iyalah diurapi sebagai pendeta pasti saya mempunyai pemahaman yang lebih dari Anda. Kenapa? Karena memang tugasnya untuk membina Anda. Kan gitu loh. Walaupun dia anak kecil kalau dia diurapi pasti ada perbedaan. Karena itu tanggung jawab dari atas. Persoalan kita mau percaya atau tidak percaya. Oke, saya coba mau mensinkronkan khotbah saya ini. Pak Bu, sebenarnya kalau saya mengajak Bapak Ibu tadi membaca itu, firman Tuhan ini sebenarnya datang kepada bangsa Israel itu adalah dia beritahu, kamu tuh berharga. Jangan kamu mendiskreditkan diri kamu. Seperti anak yang terhilang. Dia berharga enggak? Berharga banget. Karena itu sebagai ilustrasi Tuhan menggambar kehidupan kekristenan. Itu tercatat di dalam Lukas pasal 15 ya. Anak yang terhilang itu anak Bapak. Tinggal bersama Bapak, pastilah apa yang punya Bapak punya dia juga. Toh itu dikemukakan seperti itu oleh Tuhan Yesus. Apa ya perumpamaan Tuhan Yesus itu. Pada anak yang sulung itu. Karena dia nggak tahu. Kalau kita tidak tahu, kadang-kala kita salah di dalam ambil keputusan. Anak yang sulung itu karena tidak tahu dirinya siapa, lalu salah ambil keputusan. Ya, jadi diberitahukan supaya tahu diri gitu loh. Nak, kamu tuh anakku. Semua kepunyaan Bapak punyamu juga. Nah itu pemberitahuan supaya tahu diri. Ini kan ranahnya Tuhan dalam perumpamaan. Tuhan ngomong sama anak sulung. Semua yang tercipta ini milikmu. Tapi anak yang bungsu itu punya nggak pengetahuan seperti itu? Punya. Berarti sudah ada pemberitahuan dari awal. Nah begini-gini. Itu sudah terekam dalam memori, dalam benaknya. Nah di saat dia mengalami kesusahan oleh karena ego. Jauh keluar. Dia nikmati egosentrisnya dia. Egoisnya dia nikmati. Dia pikir aku bisa mengusahakan kehidupan tanpa Bapak. Ternyata kehidupan ini menjerat dia sampai ente-entean habis-habisan. Lalu pengen mau makan dari ampas babi pun kata Alkitab enggak dapat apa-apa. Sedih ya. Nah tiba-tiba dia tahu. Pengetahuan itu menyadarkan. Tahu diri menimbulkan sadar diri.
Dia tahu Bapakku penuh dengan makanan yang berlimpah-limpah. Itu karena apa? Tahu. Karena ada tercatat dalam hatinya. Nah, saya khotbahkan ini tentang Israel. Tentang Tuhan Yesus cerita anak yang terhilang. Belum berhubungan Bapak Ibu. Belum, saya lagi cerita ini. Maka simak baik-baik. Bangsa Israel harus tahu juga kamu berharga. Nanti walaupun negara kamu kecil, tapi negara kamu tidak bisa digeser sejengkal pun. Dan fakta hari ini kita lihat. Dalam contoh Alkitab itu anak yang terhilang. Ketika dia tahu, dia sadar, dia berbalik ke Bapak, dia akui dirinya. Bapak, aku telah berdosa kepada sorga. Ini ketuhanan. Melukai perjanjian abadi Tuhan. Dan telah berdosa kepada Bapa. Ini kehidupan. Kehidupan itu selalu berubah. Dalam perubahan ini tidak bisa dihindarkan, kita perlu pola. Perlu gambar. Makanya ada gambar Bapa. Orang lebih suka gambar egonya sendiri. Suka-sukaku. Istri satu itu kasih karunia. Kalau dua kasih isunya. Ya Pak ya. Kalau tiga kasih isu liau-liau. Pak Pastor ikut banyak marah. Enggak sih. Kan kalau yang negatif boleh loh agak dikit suaranya. Tapi pikirannya itu, kalau istriku atau suamiku sudah gak cocok, cerai, cari yang baru. Saya diberkati sama senior saya. 10 tahun dia bilang kalau istri saya mengsong sedikit selesai aku. Untung 10 tahun dia tetap setia. Maka tak kalah aku sadar, dia aku nikahkan kembali. Nikah baru stok lama. Oh memang benar. Baca bukunya tuh. Beli di toko buku Metanoia. Judul bukunya Key Man. Kunci manusia. Saya ngomong gitu langsung Barada Tony. Oh iya betul. Nanti pulang baca Ton bukunya. Luar biasa. Saya nggak sebut nama. Tapi saya kagum dengan sahabat saya satu ini. Nah, kembali lagi ke apa yang kita siarkan. Jadi waktu anak yang terhilang berkata, Bapak aku telah berdosa kepada sorga dan berdosa kepada Bapak. Artinya apa? Dia tahu dirinya siapa. Kadang-kadang kita percaya diri tapi gak tahu diri. Itu yang masalah. Terlalu banyak orang percaya diri. Saya bisa begini pastor, saya bisa begini. Bagus. Tapi tahu diri juga dong. Saya suka digituin sama anak saya. Papa di rumah saya punya alat angkat itu. Saya susun kiri 25, kanan 25. Saya angkat sampai melotot itu. Anak saya bilang, "Pak, percaya diri bolehlah. Tapi tahu diri Pak, umurnya sudah lakcap lebih loh." Saya ingat dulu ada satu orang pancok patah tuh tangan. Saya nggak berani nyentuh barang itu lagi. Kemarin saya coba ngangkat lagi. Terus saya ngeliatin gitu, waduh. Ya, cari yang ringan-ringan aja. Ringan kan push up. Atau yang tarik-tarik, nggak bahaya-bahaya banget kan. Jadi kadang-kadang kita terlalu percaya diri. Bagus sih percaya diri harus, tapi tahu diri. Anak ini terlalu percaya diri, bisa menghandle hidup ini. Tapi nggak tahu diri. Bahwa hidup ini ada perubahan, perlu pola, perlu ada kompas. Maka saya temukan ada 3 hal yang digambarkan ayat ini. Yang pertama tahu diri. Karena saya lagi ngomong tentang bangsa Israel harus tahu diri. Supaya dia gak diperbudak. Setiap kali mengalami perbudakan karena dia tidak tahu diri.
Maka terjadi perbudakan. Termasuk yang anak yang terhilang karena nggak tahu diri jadi perbudakan. Percaya diri semua iya. Tahu diri. Yang kedua apa? Anak yang terhilang itu sadar. Kalau kita tahu kita sadar. Di mana titik hitam kita. Di mana kesalahan kita. Cari kesalahanmu. Tapi manusia lebih suka cari kesalahan orang lain. Maka banyak kambing hitamnya daripada titik hitam. Iya Pak ya. Kalau kita ada masalah, yang dipersalahkan orang lain mulu. Sahabat saya dia bersaksi. Kenapa dia bisa jatuh sampai sekian lama? Karena pada saat dia jatuh, dia bilang yang salah yang dicari kambing hitam. Kambing hitam pertama adalah keluarganya dia. Nggak mendukung pelayanan dia. Yang kedua, teman-teman dia terus yang dipermasalahkan. 10 tahun dia terus mencari kambing hitam. Sampai satu hari datang firman Tuhan. Memberitahu kepada dia di mana titik hitamnya. Dan dia tahu titik hitamnya. Dia sadar dia punya titik hitam. Dia mulai membangun hubungan kembali ke sorga. Harga dirinya sebagai seorang manusia kembali. Sadar. Baru diakui sama Tuhan semua kesalahan dia. Dan dia datang kepada keluarganya. Diakui kesalahannya. Dia minta anaknya yang doain. Istri yang doain. Dia datang ke teman-temannya. Dan terjadi pemulihan. Tahu diri. Menyadarkan diri. Sadar diri. Yang ketiga. Mengakui diri kamu di mana jatuhnya. Masih ingat ya? Seorang hamba Tuhan yang jatuh kampaknya datang kepada tuannya. Tuanku, kampak yang kau berikan jatuh. Dia nggak marah. Di mana jatuhnya? Maksudnya pertanyaan Tuhan kepada kita, kapan kamu jatuh? Akui di mana bagian kamu yang tidak benar. Supaya kamu, harga diri kamu naik kembali. Kemarin saya habis dari Putu Sibau. Lalu karena sesi ngobrol-ngobrol, di belakang kita ada satu ikan. Iseng-iseng kita tanya, foto, videoin. Tanya berapa itu harga ikan. Berapa Bro Awi harganya? 1 M lebih. Wow. Itu ikan. Kalau airnya kena tikus mati, selesai itu ikan kan, betul nggak? Tapi piara ikan 1 M lebih loh. Wah, semua semangat. Dan tiba-tiba karena saya bagian khotbah, saya bilang, siapa yang kagum dengan ikan itu? Kita kagum karena cantiknya, bernilai, jadi berharga. Terus saya tanya, sebenarnya kamu lebih dari ikan itu. Ya Pak ya, Anda yang duduk gitu, harganya lebih dari ikan itu. Kenapa kita jadi gak berharga? Karena kita sendiri yang melihat diri kita. Dianiayai, saya disakiti. Lama-lama kamu jadi stres. Ujung-ujungnya bunuh diri loh. Saya punya seorang binaan di Jakarta. Karena dia merasa bahwa dia itu tidak dihargai sama keluarganya. Sudah kerja keras, membiayai, bahkan biaya gereja juga. Terakhir saya baru tahu dia merasa dia gak dihargai. Karena merasa terus mendiskreditkan dirinya. Ujung-ujungnya dia apa? Minum baygon itu kayak minum apel sama strawberry gitu kan, warnanya mirip tuh, ya, strawberry yang merah-merah itu. Lalu dia bunuh diri. Jangan. Lihat cara Tuhan melihat kita. Sesuatu kalau dia bisa berharga, kenapa? Karena orang melihat siapa yang kasih nilai harga itu mahal? Karena orang yang melihat dia kan. Orang melihat dia bernilai lalu dilabelkan memang harus berharga, berani bayar.
Terus saya bilang, Allah kalau melihat kita berharga karena kita bernilai. Bagaimana kita bernilai? Jalankanlah kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Sebenarnya tadi saya katakan bahwa ini untuk bangsa Israel dan perumpamaan untuk anak yang terhilang. Tapi kembali pada kolerasinya, firman ditulis untuk keturunan Abraham. Bukankah Bapak, Ibu dan saya adalah keturunan Abraham? Dan firman itu datang kepada kita, memberitahukan kepadamu bahwa engkau berharga. Kasih tahu samping kiri, kamu berharga. Yang pertama apa? Tahu diri. Sadar. Kadang-kadang kita berharga, tapi kita tidak tahu diri di mana posisi kita. Yang bukan bagian kita, jangan kamu kerjakan. Saya sebagai pendeta terus bertanya pada Tuhan, betulkah saya jadi gembala? Betulkah saya jadi pengajar? Kalau bukan, udahlah Tuhan, izinkan saya temukan di bagian mana hidup kita bercahaya bagi kehidupan. Bagaimana? Bangkitkan imanmu supaya rohmu bangun. Mulai kita format ulang hidup kita. Lalu apa? Berjalanlah dalam roh sesuai kehendak Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya pendeta, jadi pendeta. Suruh full timer, jadi full timer. Suruh saya pengusaha, jadi pengusaha. Pengusaha dalam Tuhan. Kadangkala kita ini nggak tahu diri kita di mana, apa saja kita kerjakan capek, letih, lelah dan lunglai. Akibatnya semua orang di depan kita itu kita anggap bersalah, kita yang paling benar. Hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan datang kepada kita. Kita berharga. Tahu diri kamu, sadar di mana bagian kita yang belum beres. Yang terakhir, akuilah bagian mana. Maka 2 ayat saya menutup. Karena itu ayat kelima, janganlah takut kalau kita berharga. Sebab aku ini menyertai engkau. Karena Tuhan sayang sama kita. Saya punya jam, mau bilang mahal-mahal gagak. Padahal ada yang lebih mahal dari ini sih. Tapi ini saya senang. Saya pakai terus. Sesuatu yang bernilai di mata kita bukan karena harganya ya. Kita akan pakai terus. Selalu semakin hari semakin indah di mata kita. Istri kita, suami kita. Karena dia bernilai pertama apa? Dia pendamping kita. Istri kita menurunkan keturunan kita. Walaupun mungkin semakin usia, kenyataan dia sudah tua. Kenyataan memang dia sudah keriput. Tetapi fakta tidak bisa dibantah. Dia istrimu, anak dari ibu dari anak-anakmu. Dia berharga, dia bernilai, dia berharga. Maka engkau akan melihat dia semakin hari semakin cantik. Walaupun dunia katakan dia sudah tua, tapi di matamu dia semakin cantik. Demikian juga suamimu. Dia mahkota kehidupanmu. Walaupun mungkin semakin tinggi usianya, rambut mulai botak, perut mulai buncit, omongnya mungkin sudah mulai pelok-pelok, tapi dia ayah dari anakmu. Dia pemimpin rumah tangga. Dia pendampingmu. Ada masa-masa bahagianya engkau bersama dia. Beri nilai yang pas. Dia berharga. Bukan karena dia ganteng atau kaya. Hal seperti itulah membuat Allah bukan cemburu. Allah merengkuh, Pak Bu. Sehingga kehidupan seperti itu tidak perlu takut karena Allah di tengah-tengah kita, Pak Bu. Amin. 6. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Kalau ini kan bicara tentang anak.
Alam semesta tunduk kepada anak Allah. Saya kadang-kadang berpendapat kalau anak Tuhan yang benar, yang otentik, kalau hidupnya susah, saya pertanyakan ketuhanannya, benar aja. Serius Pak Bu. Kalau kita belum mencapai titik kehendak Tuhan, titik apa yang Tuhan firmankan, jangan salahkan masa. Tahun 2023 orang bilang susah, lupakan. Tuhan katakan sukses, udah segitu aja. Saya bilang sama Pastor Gideon sama tim saya semua, 23 kebangunan rohani berarti akan mengakibatkan semua kehidupan akan berubah. Kebangunan kehidupan keluarga dan rumah tanggamu maupun ekonomi. Dimulai dari gereja dulu. Maka buatlah segala sesuatu, walaupun kamu belum lihat kamu pakai mobil, seakan-akan kamu sudah pakai mobil. Walaupun kamu belum bisa hitung uang miliatan, hitunglah tiap hari di rumah miliatan itu. Daripada nggak hitung-hitung sama sekali. Kebangkitan rohani terjadi, lakukan semua pelayanan. Saya selalu menggunakan istilah seakan-akan sudah terjadi lawatan walaupun tidak hanya keliwatan aja. Saya heran kadang-kadang sama pelayan Tuhan. Aturan semua dipakai. Saya bilang untung saya pendeta ini masih penuh kasih karunia. Sabar. Kalau enggak saya bubarin, saya bilang gitu. Bener. Agak marah sedikit. Saya bilang, perhatikan kalian semua. Buat seakan-akan kita kebang rohani. Daripada beduk taruh di bawah, hanya pajangan taruh di atas digedungin. Memang kita sedang kegerakan, gitu dong. Halo? Ya kan? Trompet semua keluarin tuh. Dulu kita beli berapa bro? 12 ya? Kita bawa sampai mau ditangkap ya kawan. Ya, jangan disimpan lah. Ditiup. Tony, latih dia suruh tiup dia, daripada duduk. Tuh Harry, ya tiup. Pak Gordon, latih dia tiup gitu. Anda tiup itu malaikat Allah turun, setan pergi kan? Jangan disimpan. Nanti kalau ada KKR baru ditiupin semua. Kalau saya jadi Tuhan, saya nggak mau datang KKR juga. Untung saya bukan jadi Tuhan. Karena Tuhan hadir. Halo? Kan gitu kan? Nah kan kita nggak usah takut. Tuhan akan panggil utara dan selatan. Ya, emas nggak usah digali, dia akan muncul sendiri. Tidur pun nanti akan datang sendiri berkat Tuhan. Kan kata kita begitu. Semangat semuanya ya ke depan. Jangan buat orang tuh loyo. Kalau kita masih punya masalah sendiri, mengasihi diri sendiri, kapan kamu lihat kebangkitan rohani terjadi? Yang terakhir ayat 7, boleh pemusik naik ke atas. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk apa? Untuk kemuliaanku. Tunjuk kiri kananmu. Apapun yang kamu punya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan datang sama Tuhan gini. Tuhan, inilah aku, persembahanku. Pasti kantongnya cuma goceng. Yang di rumah itu berapa? Kebangkitan rohani. Beri bukan karena kesadaran, hitung-hitungan. Beri karena iman kita. Saya kadang-kadang mesti ngomong begitu. Tahun 2002 anak ini Bung John ada di sini. Ini 2002 begitu kasih Allah tercurah. Saya ngomong sampai saya bosan sendiri. 2 peristiwa. Pertama tahun 2001 Tuhan bilang akan terjadi kebangkitan rohani. Tiap kali saya khotbah, hampir 1 tahun saya khotbah sendiri. Aroma kebangkitan rohani terjadi. Terus ada satu jemaat, tuh pasti ngomongnya gitu-gitu mulu, males dengerinnya. Tahun 2002 terjadi lawatan. Karena Tuhan kasih tahu. Lalu begitu lawatan udah, Tuhan akan buat kita kaya dalam segala aspek kehidupan. Kamu orang kaya. Tanya Mas John bilang enggak, masih pakai Vespa dulu dia. Kaya. Kalau yang nggak ngomong, nggak berani ucapin dia kaya, dia nggak akan pernah kaya. Sampai begitu masuk semua teriak, aku kaya. Dan benar, hari ini saya lihat
Waduh, luar biasa. Ini kan hilang. Tuhan ingatkan kembali, 2023 jangan berhenti berkata, kebangunan rohani terjadi, keselamatan terjadi, saya sukses dalam segala hal. Dunia teriak krisis, saya Kristus. Tuhan berkati, mari bangkit berdiri.